Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Sekarang kita akan beribadah IHMPA. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita saat teduh. Amin. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Di Pintumu. Pakai gerakan ya adik-adik, ikutin kakaknya ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami sudah boleh berkumpul bersama-sama di dalam ruang YouTube ini ya Tuhan, untuk beribadah IHMPA ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Nah adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 65 sampai 72. Dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 65 sampai 72 adik-adik. Adik-adik udah ketemu? Kalau udah ketemu, kakak bacakan untuk adik-adik. Adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah adik-adik, kita sudah membaca Mazmur Pujian. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu lagi dari Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tahu firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa? Ayo adik-adik bisa tebak? Kakak kasih tahu ya, huruf depannya adalah V. Siapa? Ayo tebak. Kita panggil sama-sama ya. Kak Vinka. Silakan Kak Vinka. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kakak mau mengajak semua adik-adik untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menghirup udara yang segar ini dan kami bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong berkati kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong agar kami bisa duduk diam dan mengerti, serta mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, di sini siapa yang suka mewarnai? Nah, pasti banyak kan? Atau menggambar, atau bermain sepak bola, atau memasak, atau bernyanyi, atau bermain gitar. Nah, itu semua kira-kira pemberian dari siapa sih? Ada yang tahu? Betul banget, dari Tuhan. Itu semua kemampuan yang Tuhan kasih berbeda-beda nih setiap orangnya. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab. Kita mau membaca dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sudah ketemu? Kakak bacakan ya. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama denger ya. Kakak punya ilustrasi. Ada tuan yang punya 3 hamba. Hamba pertama dikasih tuannya 5 talenta. Hamba kedua dikasih 2. Hamba ketiga dikasih 1. Nah, tuannya pergi ke luar negeri, lalu mempercayakan talenta-talenta ini kepada hamba-hambanya. Tadi kita udah denger ya adik-adik, hamba pertama, dia mempergunakan talenta itu dan dia beroleh laba 5 talenta lagi. Begitupun kepada hamba yang kedua. Tapi adik-adik tahu nggak nih, hamba ketiga dia ngapain setelah dikasih talenta? Nah, ternyata hamba ketiga ini
dia orang yang malas nih adik-adik. Dia takut gak bisa ngapa-ngapain dengan talentanya sehingga dia menggali lubang. Ngapain sih nih dia menggali lubang? Nah, dia itu mau mengubur talentanya. Padahal talenta itu kan dikasih tuannya ya adik-adik. Harusnya dia seperti hamba yang pertama dan kedua, tetapi karena kemalasannya, karena ketakutannya, dia malah menggali lubang dan mengubur talenta dia. Nah, setelah itu, tuannya pulang nih. Dia memanggil ketiga hambanya. Hamba pertama jadi punya 10, hamba kedua jadi punya 4. Nah, hamba ketiga, wah gimana nih adik-adik? Talenta dia kan sudah dia kubur. Nah, kira-kira adik-adik mau seperti hamba yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga nih kira-kira? Pasti yang pertama dan kedua dong. Nah, adik-adik, talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita harus kita pergunakan dengan baik. Nah, gimana sih Kak contoh pergunakan dengan baik? Misalnya, adik-adik pintar nih dalam pelajaran. Adik-adik bisa membantu teman adik-adik, tapi bukan saat ujian ya. Atau adik-adik bisa nih memasak. Adik-adik bisa membantu mama papa yang sedang memasak. Atau misal bernyanyi, adik-adik bisa mempergunakan suara adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Kak, kalau udah punya talenta, apa sih yang harus aku lakuin? Nah, yang harus kita lakuin adalah bersyukur. Bersyukur karena masing-masing kita dikasih Tuhan talenta yang unik. Kenapa Kakak bilang unik? Karena tiap orang berbeda loh adik-adik. Talenta kakak, talenta adik-adik, talenta mama papa, itu berbeda. Nah, adik-adik, untuk bersyukur caranya gimana nih kira-kira? Adik-adik bisa menggali lagi talenta adik-adik. Tidak seperti hamba yang ketiga, dia malah menggali lubang dan mengubur talenta yang diberikan oleh tuannya itu. Kakak punya cerita. Jadi, ada tanaman yang masih kecil. Ini kita bisa ibaratkan sebagai diri kita yang memiliki talenta. Nah, karena kita ingin menggali talenta kita, sama seperti tanaman yang kita kasih air setiap harinya, terus kita kasih pupuk, kita rawat, kita kasih air, sampai dia cantik seperti ini. Nah, ini adalah gambaran tentang kita yang bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Kenapa sih Kak? Kok Kakak bilang bertanggung jawab? Iya, karena Tuhan sudah kasih talenta kepada kita dan kita pergunakan dengan baik. Kita mau menggali lagi talenta itu, kita mau mempergunakannya untuk hal yang baik. Nah, itu dia yang Kakak maksud dengan bertanggung jawab pada talenta yang Tuhan kasih. Tapi gimana nih Kak, kalau talenta yang sudah Tuhan kasih, tapi nggak kita apa-apain? Wah, kejadiannya jadi kayak bunga ini ya, lama-lama layu, jadi mati, jadi nggak punya lagi nih. Kita mendem nih, kayak hamba yang ketiga tadi. Dia menggali lubang dan mengubur talentanya itu, padahal sayang banget ya adik-adik, sudah Tuhan kasih nih. Dia bisa menggambar misalnya, tapi dia malah malu-malu, dia malah takut, dia malah mengubur talentanya itu. Jadi dia nggak dapat apa-apa nih. Temennya punya 10, temennya punya 4, dia nggak punya apa-apa karena udah digali, udah dikubur. Nah, di sini Kakak mau mengajak adik-adik untuk bertanggung jawab atas talenta dan kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita. Setelah itu, kita juga harus bersyukur nih, seperti yang tadi sudah Kakak bilang. Bersyukur karena bisa nyanyi, bersyukur karena pintar menggambar, bersyukur karena bisa bermain alat musik, bersyukur karena pandai di dalam pelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai penutup,
kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus Berpesan dari Kidung Ceria nomor 265. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya? Sudah mengerti ya? Talenta yang Tuhan kasih kepada kita yang sangat unik ini, kita harus bersyukur akan hal itu dan bertanggung jawab akan talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Nah, tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kakak mau membagikan aktivitas untuk adik-adik di rumah ya. Jadi adik-adik bisa mengirimkan foto atau video yang berisikan tentang adik-adik melakukan hobi atau kemampuan yang adik bisa. Adik-adik bisa menggambar, atau bernyanyi, atau menari, atau berhitung, atau yang lainnya ya. Kakak tunggu di grup orang tua dan kakak layan. Oke? Sekarang kita tutup firmannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar tentang talenta yang Kau beri kepada kami, talenta yang unik, yang luar biasa, yang hanya daripada-Mu. Kami mau bersyukur akan hal itu ya Tuhan, dan tolong ajar kami agar kami bisa bertanggung jawab akan talenta yang sudah Kau beri kepada kami, agar kami bisa menjadi seperti hamba pertama dan kedua, dan kami tidak mengikuti hamba yang ketiga yang takut dan menggali lubang untuk mengubur talentanya itu. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, berkati masing-masing kami ya Tuhan, agar kami bisa tetap duduk diam dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik gimana tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Vinka? Bagus kan? Adik-adik semua sudah bisa mengerti kan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Vinka? Pastinya adik-adik mengerti karena firman Tuhan dibawakan Kak Vinka itu bagus adik-adik. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik sekarang kita akan mengakui iman percaya kita. Adik-adik kakak ajak berdiri. Kita bernyanyi lagu Aku Percaya dengan sikap yang sempurna. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia
Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik silakan duduk. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga ya Tuhan adik-adik klien kami yang sedang dalam keadaan yang lemah. Engkau boleh pulihkan ya Tuhan. Ya Tuhan, adik-adik kami juga telah memasuki tahun ajaran yang baru ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya adik-adik kami boleh semangat belajar ya Tuhan, untuk membanggakan orang tua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dan juga kakak lainnya Tuhan. Engkau selalu melindungi orang tua dan kakak lainnya Tuhan. Engkau boleh sembuhkan kakak lain maupun orang tua yang sedang dalam keadaan lemah, yang sedang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak lain di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau selalu menyertai ya Tuhan. Engkau selalu menjaga orang tua kami ya Tuhan, yang telah merawat kami dari kecil hingga kami besar sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Horeb. Kiranya Engkau memberkati pelayanan gereja kami ya Tuhan, supaya boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya, segala bencana ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau boleh pulihkan negeri ini dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, supaya kami dapat berkumpul lagi bersama-sama, beribadah bersama-sama di gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Kalau sudah siap, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak ajak adik-adik berdiri, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat berguna bagi pembangunan gereja dan juga bagi pelayanan gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan PNS. PNS pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini di pagi hari ini dengan semangat, dengan sukacita. Nah adik-adik, kakak juga mau berterima kasih untuk Mama Papa,
dan juga kakak ataupun saudara siapapun yang boleh menemani adik-adik untuk beribadah. Kakak juga mau berterima kasih untuk kakak-kakak lain yang boleh bertugas. Untuk gitaris ada Kak Samuel, lalu pelayan firman ada Kak Vinka. Terima kasih untuk pelayanannya. Lalu yang kedua, jangan lupa adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik boleh menitipkan kepada orang tua yang nanti akan orang tua berikan kepada gereja. Lalu yang ketiga, adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Adik-adik juga jangan keluar-keluar. Jangan, karena bahaya di luar, ada banyak virus. Adik-adik tetap di rumah dan mematuhi protokol kesehatan supaya kita cepat pulih dari pandemi COVID-19 ini dan kita bisa berkumpul lagi adik-adik. Lalu adik-adik tahu nggak sebentar lagi kita akan merayakan apa? Apa yo? Iya betul adik-adik, kita akan merayakan Hari Anak Nasional yang akan diadakan tanggal 24 Juli 2021 hari Sabtu jam 15.30 sampai selesai jam 3:30 sore adik-adik, di lewat via Zoom adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik, kakak tunggu kehadirannya. Akan seru loh adik-adik, perayaan Hari Anak Nasional kita tahun ini. Akan ada banyak lomba, adik-adik juga jangan lupa ikut partisipasinya. Ayo ikut lomba supaya dapat hadiah. Adik-adik juga PKPA juga menjual makanan untuk adik-adik. Adik-adik bisa melihatnya di grup Papa. Nah, sekian PA News yang boleh kakak sampaikan. Kita akan masuk lagi ke dalam ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Sebelumnya kakak ajak untuk berdiri. Mari adik-adik, kita bernyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan talenta. Semoga kita semua bisa lebih bersyukur atas talenta yang sudah Tuhan kasih dan bisa bertanggung jawab akan hal itu. Jangan lupa untuk tetap rendah hati ya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Kau beri kepada kami, dan kami juga bersyukur Kau sudah menyertai jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, semoga kami bisa lebih bersyukur, kami juga bisa bertanggung jawab akan talenta kami, agar kami tidak takut dan kami bisa mengembangkan talenta yang sudah Kau beri kepada kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tolong berkati kami dalam masa pandemi ini agar kami bisa selalu sehat dan kami bisa
berkumpul lagi bersama-sama minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, Tuhan, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai adik-adik. Silakan duduk, silakan saat duduk. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa kembali di hari Minggu depan.